Kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dasar kajian kita pada pagi hari ini surat As-Saffat, surat yang ke-37 setelah surat Yasin. Artinya setelah tamat Yasin di bulan Ramadan, kita sambung saja dengan surat As-Saffat kelanjutannya. Surat yang ke-37 halaman 446. Semenjak ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa. Faz-zajirati zajra. Fattaliyati dzikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib wa hifzan min kulli syaitanin marid. Sampai di situ. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, kalau dalam pertemuan kita hari Sabtu pagi yang lalu, akhir daripada surat Sad, surat ke-38, lantaran melanjutkan pemahaman kita terhadap orang-orang yang dijaga, dipelihara, dilindungi oleh Allah daripada sumpah setan. Itu iblis bersumpah di hadapan Allah untuk terus-menerus berusaha tiada henti menggelincirkan, menyesatkan, menggoda, merayu, membujuk, menghalangi, merintangi anak-anak cucu keturunan Adam selagi hayat dikandung badan mereka, selagi mereka bernafas, ruhnya masih ada di jasad. Sang iblis raja syaitan bersumpah untuk terus menerus, depan, belakang, kanan, kiri. Dikecualikan orang-orang yang mukhlasin. Itu kemarin kajian kita. Orang-orang mukhlasin, orang-orang yang telah dipilih dan terpilih untuk diselamatkan, dilindungi oleh Allah. Itulah orang-orang yang ikhlas dalam melaksanakan ketaatannya, ibadahnya, amalnya kepada Allah. Maka salah satu cara agar kita dalam setiap beramal, beribadah, melakukan ketaatan, jangan sampai setan mengacaukan tujuan motivasi niat kita, maka ikhlaslah. Di samping itu, orang yang senantiasa berzikir, karena setan tidak bisa masuk ke hati seseorang selagi hati itu berzikir. Zikir itu bagaikan tameng dan pagar serta benteng yang kokoh bagi serbuan musuh yang terus-menerus berusaha untuk masuk ke dalam benteng. Itulah zikir bagi hati. Atau orang yang beristi'azah, memohon perlindungan kepada Allah daripada kedatangan kehadiran syaitan. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi duruni. Dan begitu juga memperkokoh, yang ketiga, memperkokoh, memperkuat, mempermantap, memperteguh iman dan ketawakalan kepada Allah. Sebagaimana surah An-Nahl itu menyatakan setan itu tidak ada kekuasaannya.
tidak ada kemampuannya terhadap hamba-hamba Allah yang bertawakal. Innahu laisa lahu sultan, setan itu tidak ada sedikit pun kemampuannya. Surah An-Nahl surat 16 ayat 99. Alal ladzina amanu, atas orang-orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang kepada Tuhan mereka bertawakal, pasrah, berserah diri kepada Allah dengan segenap keyakinan, di samping berusaha sekuat kemampuan, lalu dia pasrah. Setan tidak bisa. Itu antara lain kesimpulan kaji kita hari Sabtu yang lampau. Ditutup kaji itu dengan kata orang wak ketika itu. Baso balam na cok lupo jo jare, tapi nan jare tidak pernah lapih dia, intai menunggu balam datang. Kira-kira itu 3 jiwa. Nah, ini sekarang biarlah bercampur sari bahasa awak, karena adalah penyampaian bahasa Indonesia lah, jangan bahasa Minang melulu. Kami juga ada yang mendengar dari luar Sumbar. Jadi kita perturutkanlah bahasa Indonesia. Orang Minang lidah orang Minang kan lidah paling lentur, sehingga bahasa apapun dia mampu menyerap dan mengucapkannya. Yang jagang, yang tagang itu kan orang Medok. Nah, kita berangkat lagi kembali. Kalau di bulan Ramadan selesai kita surat Yasin, tinggal 3 ayat yang kita lanjutkan setelah pasca Ramadan. Maka setelah Ramadan kemarin sedikit kita singgung tentang syaitan, dan sekarang kita kembali lagi melanjutkan setelah Yasin adalah surat As-Saffat. Makanya kita awali kajian kita ini. Nah, tanpa mukadimah, tanpa penduluan, langsung saja kita memahami ayatnya. Ini ada mukadimahnya, ada penduluan, tapi kita langsung saja. Dalam surah ini Allah Ta'ala bersumpah dengan sebagian makhluknya, di mana Allah bebas bersumpah dengan apa dan siapa saja. Bagi Allah tidak ada larangan, karena dia bebas melakukan apa saja, sebab semuanya adalah makhluknya, ciptaannya. Yang tidak bebas bersumpah itu kita tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah, bahkan dicap dan dianggap bisa syirik dan kufur. Kita hanya boleh bersumpah demi Allah, atau menyebut salah satu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Selain itu tidak boleh, berdosa. Kenapa kita tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah? Sebab orang makanya bersumpah agar apa yang disampaikannya itu atau apa yang dijanjikannya itu benar-benar, atau apa yang akan diperbuatnya itu sungguh-sungguh akan dilakukannya, sehingga dia bersumpah untuk meyakinkan pihak lain. Yang ada bersumpah, aku bersumpah demi ini, demi ini, demi ini. Kenapa dia bersumpah? Di samping untuk meyakinkan orang lain agar orang percaya, sekaligus dia juga menanggung resiko dan mau menerima akibat kalau dia melanggar sumpah. Itu hukuman dan sanksi.
Siapakah yang berhak mendatangkan hukuman dan sanksi? Allah. Lalu kalau kita bersumpah demi bulan, bulan tidak bisa mendatangkan sanksi. Demi matahari, matahari tidak bisa mendatangkan hukuman. Demi langit, demi bumi. Demi, tidak bisa semuanya itu memberikan berbentuk suatu siksa atau azab jika melanggar. Yang bisa cuma sentuh Allah. Jadi kalau orang atau kita bersumpah atas nama selain Allah, berarti kita menganggap selain Allah juga bisa mendatangkan hukuman, sanksi dan siksa. Di situ letaknya. Tidak boleh kita bersumpah atas nama. Aku bersumpah demi semut yang beriring di dinding. Tidak boleh. Bersumpah demi ini, tidak boleh. Kalau sumpah, dan sumpah itu diucapkan dengan kata-kata demi. Kan dalam Quran billah atau wallah. Tapi kalau sumpah-sumpah kita ini tidak laku nih. Sumpah akan dibagi 3. Sumpah adalah. Di kambang, di kami itu aja sumpah. Haram adalah. Kalau bahasa Arab sumpah laga namanya. Wallahi makanlah. Wallahi engkau harus berangkat. Ini sedikit kita tinggung tentang sumpah. Jadi ayat pertama ini adalah sumpah. Wawnya itu demi. Demi. Artinya aku bersumpah demi. Akunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Aku bersumpah demi. Deminya sini banyak ulama memahami demi para malaikat-malaikat. Itu sekelompok dan rombongan malaikat yang bertugas dan ditugaskan. Malaikat itu bertugas, ditugaskan. Malaikat adalah makhluk-makhluk yang taat tanpa membantah. Malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang mulia. Sangat banyak. Kita tidak tahu dengan malaikat kalau tidak diberitahu. Karena kita yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, sehingga kita juga percaya ada malaikat. Kenapa begitu? Kita belum pernah lihat malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib. Lalu kenapa kita percaya ada malaikat? Karena percaya kepada Allah. Keimanan kepada Allah lah yang menyebabkan kita yakin, percaya adanya malaikat. Entah di mana malaikat, entah apa bentuknya. Laki-laki dia, perempuankah dia? Makan atau tidak? Tidak tahu. Karena Allah yang beritahu ada malaikat, Rasulnya menyampaikan ada malaikat, kita percaya. Bahkan termasuk rukun iman. Rukun imannya 6, malaikat. Nah, kita tidak boleh pula menduga-duga memahami mereka-reka, mengarang-arang tentang malaikat. Atau membikin-bikin bentuk malaikat. Karena dia gaib. Tidak satu pun manusia yang melihat malaikat. Kalau ada yang melihat malaikat, itu tidak malaikat. Jangankan kita, Nabi Ibrahim saja ketika kedatangan malaikat tidak tahu dia. Jadi ketika malaikat itu sudah menjelma menjadi makhluk lain seperti manusia, tidak tahu. Tidak ada yang tahu bahasa itu malaikat. Datanglah malaikat bertamu ke rumah Nabi Ibrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin wa qarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fawjasa minhum khifah qalu la takhaf wa basharuhu bi ghulamin alim. Kira-kira begitu. Datang malaikat bertamu ke tempat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyambut karena beliau Nabi Ibrahim terkenal dengan bapak tamu, suka dengan tamu, senang dengan tamu, bahagia dengan datang tamu, karena kalau tamu datang itu berkah yang tiba. Bukan kupu-kupu yang membawa berkah. Nah, di kita kan kupu-kupu datang ke rumah kita, ini pasti ada rama-rama yang berkunjung ini.
Kapan pula kupu-kupu pakai HP, membaca WA, atau melihat USB, tahu dia bahasa orang akan datang. Ini termasuk namanya alam maya namanya. Jadi kalau datang tamu ke rumah kita disuruh memuliakan, ikram uduyuh, memuliakan tamu. Karena datang itu membawa berkah. Berkah itu ada di tamu. Allah turunkan berkah bersama tamu. Untuk itu jangan gusar, layani tamu. Dia punya hak di rumah kita 3 hari, makan, minum, tidur. Tapi kalau tamu bakalaran, saya tidak tamu. Kalau tamu kepanjang, saya tidak tamu. Tidak sebentar tamu mencari makan namanya. Itu keluarga namanya. Untuk sebentar saya datang ke rumah keluarga atau kari atau orang dekat. Yang tamu itu orang yang sengaja datang. Nabi Ibrahim sedang dengan tamu, kesenangan beliau itu turun kepada bangsa Arab. Nabi Ibrahim punya anak Ibrahim, anak beliau Ismail. Nabi Ismail kawin dengan orang Yaman, berketurunan. Yang menghuni Makkah itu kan keturunan beliau, gabungan-gabungan. Nah, kesenangan Nabi Ibrahim dengan tamu-tamu ya turut. Orang Arab suka dengan tamu. Setiap musim haji, tempo dulu tuh orang Arab menyediakan air-air sebelum ada air Zam-Zam. Senang dengan tamu. Sekarang kalau sudah ada bisnisnya, tidak tahu saya. Nah, ketika malaikat datang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim kan tidak menyangka itu malaikat, karena dia bersosok manusia. Tamu membaca salam, dia jawab dengan salam. Kemudian dia bersegah dan bergegas ke belakang, memotong seekor sapi yang bagus, diolah, dimasak, dihidangkan ke tamu. Ketika tamu tidak mau menyentuh makanan, takut Nabi Ibrahim. Takutnya banyak penafsirannya. Takut jangan-jangan tamu tidak berkenan. Takut jangan-jangan tamu ini tidak bertamu sifatnya, membawa berita buruk. Atau takut ada apa. Tapi tetap tamu itu masih belum memperkenalkan diri. Nah, ini bukti bahwa jangankan kita manusia biasa, Nabi yang mulia sendiri pun tidak tahu itu malaikat. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwa dia ketemu dengan malaikat, barangkali nama orang itu malaikat. Seperti pernah datang ke tinggi dulu bapak malaikat datang, Abu Jibril, bapak malaikatnya datang. Dulu ketika santer-santernya kan banyak abu-abu datang ke tinggi. Salah satunya bapak malaikat Abu Jibril datang. Nah, itu nama orang itu, panggilan orang, bukan malaikat. Namanya bapak malaikat Jibril. Tapi dia bukan malaikat. Tidak ada yang tahu dengan malaikat. Ketika malaikat berkunjung ke tempat Nabi Lut juga, di mana malaikat akan membalikkan negeri kaum Lut itu seperti membalikkan martabak. Itu martabak? Martabak kue pencuang. Anak abak, cucuan doang. Juga tidak tahu siapa Nabi Lut. Tidak tahu. Ya, cemas dia. Sebab orang situ kalau melihat orang gagah-gagah itu langsung kena hati dia. Lalu bininya berkhianat. Di rumah saya ada laki-laki gagah. Kalau orang kampung berkerumun. Karena mereka acap jatuh hati melihat orang gagah. Namanya LGBT. Sodom, negeri Sodom. Itu makanya sekarang pelaku LGBT itu Sodom, orang Sodom. Juga tidak tahu. Itu malaikat. Ketika Jibril datang berkunjung ke Nabi, duduk berhadapan dengan Nabi, sahabat tidak tahu ini siapa orang. Pakaiannya putih, rambutnya hitam.
Tidak ada tanda-tanda datang dari jauh. Sebab kalau orang datang jauh pasti kusut masai, berdebu, berdekil, kotor, kumar, busuk dan bau. Ini tidak. Bersih. Mereka mesti tanya-tanya juga. Datang tiba-tiba langsung, Assalamualaikum, duduk beradu lutut dengan Nabi begini. Terkesima dan terengah-engah sajalah sahabat-sahabat itu. Nah, seperginya orang itu baru Rasulullah kasih tahu. Tahu kalian datang tadi. Enggak, itu Jibril. Jibril. Itu yang Jibril. Inti kajinya, kita belum pernah lihat malaikat. Ya, belum pernah. Dan tidak boleh satupun orang mengklaim dia jumpa dengan malaikat. Hanya satu orang Indonesia yang pernah mengaku bertemu dengan malaikat, perempuan. Salamullah. Itu perangkai bunga dulu. Orang perempuan. Siapa namanya? Aisyah Eden ya. Gitu. Pengakuan saja. Kenapa ke sana kita pergi tadi ya? Tapi namanya menyimpang. Nyimpang kaji kepada malaikat. Jadi malaikat makhluk gaib. Itu tadi. Allah bersumpah demi malaikat ini. Orang Quraisy mengatakan malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Mereka benci sangat kepada anak perempuan, lalu dinisbahkannya Allah mengangkat punya anak malaikat-malaikat, dan malaikat-malaikat itu perempuan. Kata siapa? Kata orang Quraisy. Malaikat sangat banyak, iyalah. Dan Allah bersumpah demi sekelompok malaikat. Kenapa Allah bersumpah? Bukan untuk menguatkan. Karena ada di balik sumpah itu yang harus kita pahami. Kita renungkan, kenapa Allah bersumpah dengan makhluk tertentu? Karena Allah bersumpah bukan sembarang sumpah. Ada pesan yang disampaikan di balik sumpah. Kenapa Allah bersumpah ini? Ini sumpah dengan malaikat. Ada sumpah namanya kasam dan ada jawab kasam. Nah, nanti ketemu tuh jawabnya. Allah bersumpah demi ini. Ini dia. Demi masa sesungguhnya manusia merugi ya. Sesungguhnya manusia merugi itu namanya jawab sumpah namanya. Jawab sumpah. Wadduha alai. Wadduha walailidha saja. Ma waddaka. Allah sumpah. Isi sumpahnya bagaimana? Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Begitu juga wal fajri wal layalin ashr wasyafi wal watri dan seterusnya. Waw itu sumpah. Huruf sumpah. Setiap sumpah ada jawab sumpah. Di sini jawabnya adalah inna ilahakum lawahid. Ayat yang keempat. Aku bersumpah demi ini, sesungguhnya ilah yang berhak kamu sembah itu adalah lawahid, satu cuma. Demi ini aku bersumpah. Apa sumpahnya? As-Saffat. As-Saffat saf. Safat itu saf. Safat kan jamak. Saf. Apa itu saf? Ya. Saf kan baris. Baris. Sesuatu yang teratur demikian rapi, sedemikian rupa bagaikan suatu garis lurus. Sedikit ini. Allah mencintai saf yang teratur. Bahkan diberi nama salah satu surat, nama surat As-Saf. Dalam surah As-Saf itu Allah mengatakan dia mencintai saf yang teratur. Indah ba'a, saya sekali mencari baris berbaris. Pasukan-pasukan yang berbaris-baris itu terkenal nanti pasukan Rusia, juga Cina. Begitu keteraturan barisnya. Bukan kita mencintai orang itu, tapi yang rapi, yang tersusun baris bagaikan garis lurus Allah suka.
Allah senang kepada saf. Sehingga kata Nabi Muhammad, apakah kalian tidak mau? Nabi mengatakan, kenapa atau apakah kalian tidak mau? Saf kalian itu seperti safnya para malaikat, rapi. Rapi. Bagaimana saf malaikat itu ya Rasulullah, kata para sahabat? Mereka itu menyempurnakan safnya, merapinya, meluruskan, meratakan, dan mereka memenuhi yang terdepan. Allah cinta kepada saf-saf seperti itu. Yang berselengkang pengkang itu kan kita ini. Apa itu selengkang pengkangnya bahasa Minang? Nggak mau diatur. Itu. Allah mencintai, Allah bersalawat kepada saf-saf yang tersebut. Ala tasufuna kama tasuful malaikah. Kenapa kalian tidak mau bersaf-saf seperti safnya malaikat di hadapan Tuhan mereka? Itu hadis riwayat Imam Muslim, hadis 430. Kenapa kalian tidak mau? Lalu sahabat berkata, kaifa ya Rasulullah, bagaimana mereka itu bersaf-saf? Mereka itu yutimuna sufufal mutaqaddamah. Mereka itu merapikan safnya dan memenuhi saf yang lipat. Yatarasuna, mereka menyusun saf mereka serapat-rapat, serapi-rapi, selurus. Kalau dilihat di satu sisi tidak ada nampak, hanya satu yang nampak. Jadi kan dicemen pula baris berbaris itu. Bagus itu. Membuang-buang ingu sebaris berbaris, tidak ingu kita buang. Mengajar kita untuk rapi. Tapi kalau niatnya untuk sekedar saja, tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya. Tapi supaya berpahala, boleh kita mengadakan latihan baris berbaris. Tentara yang seperti itu Allah senang. Nantilah bacalah surah As-Saff gitu bunyinya. Saff kan? Jadi intinya ayat ini menyatakan keteraturan saf yang rapi, saf yang lurus, saf yang bila dipandang bagaikan suatu garis lurus, dipandang di samping di sini bagaikan satu saja nampak. Luar biasa. Dan malaikat adalah makhluk yang terkenal dengan kerapian safnya. Allah yang mengasih tahu. Rapi, teratur, rapat, lurus, bagaikan suatu garis yang ditarik lurus. Saya juga senang melihat para tentara berbaris. Berkali-kali saya klik-klik kan bisa diklik-klik saja di komputer atau di internet. Bagaimana pasukan-pasukan itu dipandang di satu sisi satu saja nampak, padahal kesananya sambuh. Nah, jadi saya ingatkan, aku bersumpah demi malaikat-malaikat. Nah, ini dia. As-Saffat, demi rombongan malaikat yang berbaris bersaf-saf dengan sebenar-benarnya. Barangkali ingat surah An-Naba. Wal malaku saffan saffa. Juga dalam surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ini bilang wajah Arab buka wal malaku saffan saffa. Malaikat bersaf-saf. Saf-saf malaikat. Nah, saffan benar-benar bersaf-saf. Kenapa? Ada 3. Saling Allah bersumpah demi malaikat-malaikat yang begitu rapi, lurus, teratur, rapat safnya ketika beribadah kepada Allah. Karena mereka juga beribadah, mereka juga salat di alam sana. Di alam sana. Yang kedua, malaikat itu bersaf-saf adalah bagaikan burung yang terbang, mengepakkan sayapnya, mengembangkan saf. Malaikat mempunyai sayap.
uli ajnihatin. Silakan nanti baca surat Fatir sebelum Yasin, itu surat malaikat. Kalau ada yang bertanya surat malaikat mana? Surat sebelum Yasin, Fatir. Surat malaikat. Dikatakan di situ malaikat itu punya ajnihah, punya sayap-sayap. Uli ajnihatin matna wa thulatha dan seterusnya. Malaikat punya sayap minimal 2. Yang paling banyak 600 lebih. Kalau ini tidak pandai kita mengkhayalkan ini. Jibril terkenal dengan sayapnya yang banyak, besar. Sampai lebih 600 sayap. Nabi Muhammad SAW 2 kali baru melihat Jibril aslinya. Pertama di gua kan? Gua Hira, di gua Hira. Yang kedua di Sidratul Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha, 'indaha jannatul ma'wa. Idh yaghsha sidratu ma yaghsha. Surah An-Najmi. Beliau Nabi SAW juga pernah di samping telah pernah melihat di awal dulu. Ketika malaikat itu memagut Nabi. Memagut itu apa? Ya memagut lah. Sehingga sesaklah nafas Nabi. Itu medoknya orang Minang berbahasa Indonesia. Dipagutnya Nabi. Maka sesaklah nafasnya. Lalu tiba-tiba Jibril itu mengembangkan sayapnya, gelap semuanya. Dan pernah pula Nabi Muhammad melihat di Sidratul Muntaha ketika Mi'raj. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa dzu miratin fastawa. Dan seterusnya ayat. Di situ. Dan itu batasan terakhir malaikat. Ya Muhammad, engkau sendiri ke atas. Kami hanya sampai di sini dibolehkan. Nah, ketika itu sayapnya dikembangkan. 2 kali Nabi Muhammad. Ini kalau ada yang mengaku melihat Jibril orang Indonesia saja. Dia Eden. Kaum perempuan yang pernah melihat Jibril. Nah, nama saya Eden. Bersayap. Berapa sayap malaikat Jibril? Lebih 600. Minimal 2. Masna. Kata beliau para ulama kita, sayap itu jumlahnya lebih-lebih sekian itu menunjukkan peringkat dan statusnya. Makin besar kedudukan malaikat, banyak tugas-tugasnya, sayapnya makin banyak. Wallahu a'lam. Sampai 600 lebih. Nah, ketika malaikat itu menjalankan tugas Allah, yang Allah perintahkan mereka mengepakkan sayapnya membentuk saf-saf yang lurus bagaikan burung terbang. Kesab. Jadi terbangnya malaikat itu pun membentuk saf-saf bagaikan burung terbang. Kiranya di hari Sabtu pagi ada majelis di mana ini? Negara kita di mana ini? Tanjung Medan. Maka mereka meletakkan sayapnya. Juga menyusun saf sekarang. Tada'u ajnihataha. Mereka meletakkan ajnihahnya, sayap-sayapnya. Ridhan, kena ridha kepada majelis itu. Suka senang dengan majelis itu. Itulah dia majelis. Duduk-duduk di rumah Allah, membuka ayat Allah, membaca ayat Allah, memahaminya, duduk melekat. Juga duduknya bukan centang perenang, saya tidak menyindir ini. Rapi duduknya. Jadi kalian ini kata Rasulullah kira-kira begitu intinya, kalian kalah dengan malaikat. Sehingga Nabi katakan, "Ala, kenapa kalian tidak mau bersaf seperti malaikat? Menyusun saf saja
So. Sedangkan bahasa Indonesia lah bingung seorang. Rapat di tempat saya, di tempat Pak Win ini juga ada. Beliau menyusun saf bahasa Arab, itu terjemahnya salah loh. Rapatkan saf, luruskan. Tidak sesuai. Tujuannya imam itu apa? Agar kita menghadap Allah rapi saf. Nah, kesempurnaan jamaah itu salah satunya terletak di kerapian saf. Tergantung imamnya siapa. Kalau imamnya si patokah, ya saf makmumnya si patokah juga. Yang paling tidak mau menyusun saf itu bukan laki-laki. Bukan laki-laki. Laki-laki tidak pernah ribut menyusun saf. Yang ribut itu tidak bapak-bapak. Nah. Dan juga bukan ibu-ibu. Orang yang nak mau seperti itulah. Imam, Pak, rapi-rapi Pak. Sawu sufufakum. Bukan rapatkan, luruskan. Aqimu, mantapkan saftu dirinya. Suddu itu tutup yang celah-celah. Rusu baru susun. Jadi tidak bagusnya dibaca juga bahasa aslinya dan terjemahnya apa. Salah terjemah. Linu aidiakum. Linu lunak-lunakkan tangan ketemu. Kalau rusu susun bagaikan batu bata susun. Rapi. Sawu luruskan. Sehingga yang nampak di sini satu orang saja nampak. Itu malaikat. Aku bersumpah demi saf-saf yang seperti itu. Itu Allah. Jadi saf Allah jadikan saf-safnya malaikat. Karena tidak ada yang serapi safnya malaikat. Apakah kalian tidak mau saf kalian serapi malaikat? Halo, lai? Mana tahu, tidak lai ya. Inilah dalam ayat dikatakan wajah arabuka wal malaku saffan saffa. Wal malaku kan surah Al-Fajr ya. Kita tidak cari itu, kita tidak cari, hanya membaca saja. Hanya membaca saja kan dalam ayat begitu bunyinya. Dalam surah An-Naba yang terkenal yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun illa man azina lahu ar-rahman wa qala. Cobalah ayat ini dipahami sedikit. Saya tidak ingin buru-buru walaupun tergegas ya. Nanti di mahsyar, ketika kita sudah dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas, dari matahari sangat panas, 1 mil jaraknya matahari dalam riwayat, peluh menggenangi tubuh masing-masing, bertelanjang bulat, tidak makan, tidak minum. Maka di suatu saat, suatu ketika digenggamlah langit pertama. Turunlah malaikat-malaikat penghuni lapis langit pertama dengan jumlah yang setara dengan yang hadir di mahsyar. Siapapun makhluk yang ada di mahsyar termasuk jin, maka malaikat penghuni lapis pertama turun. Kemudian mereka membentuk saf. Surah Al-Fajr itu. Wajah arabuka wal malaku saffan saffa. Datang Tuhanmu. Sebelumnya malaikat sudah menyusun saf-saf. Digenggam pula langit kedua. Maka penghuni langit lapis kedua 2 kali lipat daripada yang pertama. Bentuk saf.
sampai ke langit ketujuh. Baru turun Tuhan. Ini bertelingkah ulama. Turunnya apa? Kita tidak kaji itu. Tapi yang kita kaji adalah safnya malaikat. Kita barangkali karena jarang-jarang membaca surat ini atau jarang-jarang memahami, ya biasa saja. Kita yang populer ini kan Yasin ya. Sesudah Yasin seakan tidak surat lagi. Padahal setelah surat Yasin As-Saffat. Halo? Baik kan? Sumpah. Mahsyar itu diatur oleh malaikat dengan barisan yang menambah ngeri, menambah dasar, menambah kedar dan kerdil kita. Siapalah kita? Kita saja berada di tengah-tengah tentara-tentara yang menyusun barisannya ketika upacara, kedar gitu. Ini malaikat di mahsyar. Saf-saf. Kalau surah An-Naba, ya itu. Wal malaku apa tadi kita baca. Wal malaikatu saffa. Maka mulailah agar kita dicintai oleh Allah, mulailah mengatur saf. Kalau bahasa Minangnya jangan mangkiangnya. Mada. Mada itu kan kesingkatan daripada mangkiang udah. Mada, mangkiang udah. Kalau imam komando taati, kan mentaati imam itu ibadah. Innama ju'ilal imam liutamma. Imam itu diangkatkan untuk diikuti komandonya. Rapat-rapat saf, lurus-lurus, ratakan, mensuilah. Di situlah kita lihat orang yang salat itu ingin salat atau tidak, ingin berjamaah atau tidak. Ya kami itu di hati lain. Kepala sama bulu, hati lain. Nampak, saya nampak aja. Nak amu ambil setiap insiknya setiap menyerak. Ada orang memijak kaki awak kepanjang sebenarnya. Makin awak rapi, makin kangkang kaki. Itu lain. Itu kalau dia ambil biasanya tidak orang kau cirinya. Cirinya lain orang tertentu. Satu, aku bersumpah demi saf rombongan malaikat yang menyusun saffa sebenar-benar. Satu. Masih bisa lanjut 3 minit lagi kan? Fazajiratu zajra. Diterjemahkan di sini zajrat, demi rombongan malaikat yang mencegah dengan sungguh-sungguh. Zajirat. Zajar. Apa itu zajar? Yang zajar itu mencegah, menghambat atau mendorong agar jangan melakukan sesuatu. Mencegah, menghambat, menghalangi. Agar jangan melakukan sesuatu. Atau mana kedua, mendorong agar tidak memperbuat sesuatu. Mencegah, menghambat, menghalangi, jangan. Atau mendorong agar jangan. Itu namanya zajar, sehingga perlu dihardik, perlu dibentak. Itu makanya bisa juga maknanya zajar itu adalah menghardik, membentak dengan keras. Menghardik, membentak dengan keras untuk menghalaunya, madanya dibentak. Itulah zajar. Kalau zajir orangnya. Lalu apa ini? Yang pertama mengatakan, ada sekian tafsir mengatakan ini malaikat-malaikat khusus yang ditugaskan dan bertugas menghalau, menggiring awan.
menghalau, menggiring awan, mengerahkan awan. Dihalangi awan ke sini, ke sini, ke sini. Jangan awan itu berkeliaran, dihalau, diarahkan. Jadi demi malaikat-malaikat yang menghalau, menggiring awan dengan suara-suaranya. Kecil orang kayak siswa, guruah yo kilek itu pecut malaikat menggiring awan. Jangan ilmiahkan, jangan ilmiahkan. Kalau itu tidak percaya ilmiah. Kilek itu adalah pecut malaikat ketika mengiring awan. Berarti sendang siang. Guru itu berlari-lari mereka menghalau, mengarahkan supaya awan-awan itu sesuai dengan aturan. Jangan ilmiahkan, tidak termakan di ilmiah. Itu kaji orang kayak siswa. Dalilnya tidak dalil. Tapi kalau demi malaikat-malaikat yang menghalau, yang mengarah, yang menggiring awan, zajirat namanya. Berarti ada pula spesial malaikat yang bertugas menggiring, mengarahkan awan kemana yang diperintahkan dan di mana akan diturunkan hujan. Ada juga nanti awan-awan itu bertindih-tindih ke atas. Itu semuanya malaikat yang menghalau. Kan kita pernah naik pesawat. Bukan naik pesawat, ke dalam pesawat. Kalau naik pesawat payah juga gitu. Kadang pesawat itu kan berada di atas awan. Lebih-lebih pesawat ke luar negeri tinggi. Di atas awan. Nampak arahan-arahan awan itu. Ke sini, ke sana, ke sini. Jadi kalau kita bayangkan ada malaikat-malaikat khusus yang mengarahkan ke sana, ke sini, ke sini, ke sini. Menghalau. Bagaikan menghalau binatang namanya zajir. Kadang-kadang ada binatang yang tidak mau. Hei, siko, suuk kita, zajir. Dibentak, dihardik, dan dihalau. Zajir. Itu satu. Jadi tadi malaikat yang bersaf, sekarang malaikat yang bertugas merapikan safnya awan. Merapikan jalannya awan, menggiring awan. Demi itu aku juga bersumpah. Fazajirati zajra. Menurut pemahaman kedua, zajirat ini adalah demi malaikat-malaikat yang berteriak mencegah hamba-hamba Allah agar jangan melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran. Teriakan itu sangat keras bagi orang yang punya hati. Setiap siapa saja hamba-hamba Allah yang beriman ada dalam hatinya teriakan jangan lakukan ini, dicegah. Jangan perbuat ini, dicegah. Dihardik kita. Ada yang menggubris hardikan itu, ada yang tidak. Kita, kalau kita betul-betul memperhatikan diri kita, setiap kami melakukan maksiat ada yang menegur. Itu orang yang punya basirah, mata hati, dan punya hati nurani. Kata si Gerung, akal sehat. Akal sehat itu kadang kan tidak sehat lagi. Karena sekarang banyak orang yang akalnya tidak sehat, kata beliau kan, sakit. Sehingga teriakan-teriakan hatinya, ini kebatilan, ini kezaliman, ini keserakan, ini ketamaan, ini kesewenang-wenangan, ini sudah menyimpang, ini sudah begini, sudah tidak teringat teriakan. Padahal di hati kita ada teriakan-teriakan. Malaikat spesial yang menegur, yang menyapa, yang menghardik, yang membentak orang jangan melakukan maksiat. Tidak dihiraukan. Namanya fazajira, demi malaikat-malaikat yang mencegah, yang menghardik, yang membentak dengan sungguh-sungguh. Pertama menggiring, menghalau, mengarahkan, merapikan awan. Kadang-kadang bagaikan gembalaan dirapikan. Ingat, malaikat itu juga bersaf-saf. Yang kedua mananya malaikat-malaikat yang menghardik, membentak, menegur, menyapa, memperingatkan para pelaku-pelaku
perbuatan-perbuatan maksiat, jangan lakukan itu. Masalahnya ada yang menggubris, ada yang tidak mempedulikan. Satu lagi tinggal, masih ada waktu 2 menit lagi. Minta tambahan waktu saya 2 menit. Fattaliyat dzikra. Tala. Tala itu mengiringi, mengikuti. Wasyamsi waduhaha alaih. Wal qamari talaha idza talaha mengiringi, mengikuti, mengiringi itu. Tala yatru tilawah. Yang mengiringi, yang mengikuti, tali. Orang yang membaca ayat, dipahaminya, direnungkannya, namanya tilawah. Yatlunahu haqqa tilawati. Nah, tala itu biasanya menjadi tilawah, biasanya yang dibaca adalah ayat-ayat, biasanya. Maka kita diperintah membaca ayat itu, iringkanlah, ikutilah dengan perenungan, penghayatan dan tadabbur. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Apa beda qiraah dengan tilawah? Itu bedanya. Qiraah membaca secara umum, tilawah umumnya membaca diiringi dengan pemahaman yang dibaca itu kitab suci. Yang membaca talinya membaca. Kalau banyak taliyat. Fattaliyati zikra. Maka di sini dikatakan terjemahnya demi rombongan yang membacakan peringatan. Malaikat-malaikat yang membacakan wahyu-wahyu Allah, firman-firman Allah Ta'ala, menyampaikannya kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Karena yang membawa itu Jibril, tapi dia diiringi oleh rombongan demi rombongan. Ketika turun ayat pertama, turun surah Al-Fatihah itu diiringkan oleh rombongan-rombongan. Maka seakan-akan mereka semuanya membaca itu. Maka demi malaikat-malaikat yang membacakan ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan Allah, wahyu dan firman Allah kepada para nabi, kepada para rasul dan disampaikan kepada manusia-manusia. Sambil mereka bertasbih, sambil mereka itu bertahmid, sambil mereka itu bertakbir, menyampaikan wahyu Allah. Karena mereka itu terus-menerus bertasbih. Terus-menerus mereka itu bertahmid, memuji Allah. Itulah malaikat. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Membacakan itu. Itu pula malaikat itu senang dia. Ketika orang baca Quran dia hadir. Orang baca Quran dengan sungguh-sungguh, diperdengarkannya ke telinganya, bukan ria di tempat yang lengang, malaikat hadir. Mereka senang mendengarkan orang membaca tala yatlu. Karena dia juga hobi mendengarkan Al-Quran. Malaikat. Senang berzikir, senang bertasbih, senang bertahmid, senang bertahlil. Maka manusia-manusia yang seperti itu pun juga disenang oleh malaikat. Allah bersumpah demi para malaikat-malaikat, rombongan malaikat yang membacakan ayat-ayat Allah atau peringatan-peringatan Allah yang disampaikannya kepada para nabi dan rasul. Begitu seterusnya. Itu sumpah 3. Apa isi sumpah? Isi sumpah yang keempat. Inna ilahakum lawahid. Aku bersumpah. Sumpah bahwa Tuhan kamu yang berhak disembah itu satu. Demi ini. Ya, kita ulang lagi. Sesungguhnya ilahakum, ilah ma'bud, Tuhanmu yang berhak disembah adalah
wahid satu. Untuk itu aku bersumpah, tidak ada Tuhan yang berhak sembah melainkan Allah, melainkan aku, demi malaikat-malaikat yang bersaf-saf, malaikat yang mencegah, malaikat yang menghalau, yang menggiring, demi malaikat yang membaca-bacakan ini, aku bersumpah, yang berhak disembah itu satu. Maka ditugaskan semua Nabi dan Rasul untuk menyampaikan itu, menyeru umatnya masing-masing untuk menyembah yang satu itu. Itulah tugas pokok para Rasul. Itu yang ditentangi oleh beliau-beliau. Saya tidak boleh mengingkari janji karena waktunya sudah pas. Diakhirilah kaji kita tanpa kesimpulan, karena belum ada yang bisa disimpulkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.